Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam yang ke-22 dari bulan suci Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, terutama iman dan takwa, sehingga malam hari ini kita masih banyak meramaikan masjid-masjid yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, barusan kita dengarkan ananda kita MC protokol, kayaknya masih kelas berapa ini? Kelas 2, kelas 3 SD. Masya Allah, mentalnya luar biasa bagus. Iya, alhamdulillah. Ini pembinaan karakter anak-anak bisa tampil di depan umum itu luar biasa. Kita sudah bina dari sejak usia dini. Saya yakin kalau mereka sudah dewasa kelak, mereka lah yang insya Allah akan berada di podium-podium di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa malam hari ini sudah memasuki malam ke-22 dari bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga 21 hari yang lalu dari bulan Ramadan yang telah kita lewati, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat cemas dengan ibadahnya. Setelah Ramadan pergi, saking cemasnya mereka jangan sampai ibadahnya ini sia-sia. Sampai 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka masih selalu berdoa, ya Allah kabulkan dan terima ibadah-ibadah Ramadan kami. Lama mereka selalu berdoa karena mereka sangat cemas jangan sampai mereka sudah beribadah siang dan malam tapi ternyata ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita masih dimudahkan langkah kaki kita meramaikan malam-malam dari bulan suci Ramadan. Karena setiap malam sesungguhnya itu adalah seleksi dari Allah buat hambanya yang nantinya akan keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Ramadan ini tiba, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 karakter manusia umat muslim yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalia Ramadannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu akan cinta seorang muslim yang di bulan Ramadan ini sudah berlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Makanya kemudian dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha." Aku cinta kepada hambaku yang dermawan. Karena Ramadan ini datang Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, insya Allah melatih setiap muslim yang beriman kepada Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk memberi, mudah untuk bersedekah. Dan ini terbukti Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kalau sebelum Ramadan mungkin ada di antara kita yang agak jarang-jarang berinfak,
Masuk Ramadan, Masya Allah, luar biasa, kayak mengalir hartanya, titipan rezeki yang Allah berikan kepada dia untuk berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan mulia dan keberkahan. Nah, salah satu karakter yang diinginkan oleh Allah dari Ramadan ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu ahlas sakha. Tapi kalau Allah cinta kepada orang yang dermawan karena memang dia punya, ternyata Allah itu lebih cinta kepada orang-orang yang sebenarnya kehidupannya itu ada kebutuhan yang lebih penting. Pada saat yang sama ada kebutuhan agama yang juga memerlukan sumbangsi dan infak dia. Pada saat berbenturan seperti itu, ada kebutuhan dunianya, ada kebutuhan akhiratnya, maka orang-orang yang bisa mendahulukan kepentingan akhiratnya dan menangguhkan kepentingan pribadinya, dunianya, ternyata ini adalah kelompok yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Saya cinta kepada orang yang berpunya, kemudian dia bisa dermawan, tapi kemudian kalau ada orang yang hidupnya pas-pasan atau mungkin ada keperluannya yang jauh lebih penting, tapi dia bisa dermawan, dia mendahulukan kepentingan akhiratnya, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, bulan Ramadan ini datang mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter suka bertaubat dan beristighfar. Ya. Allah dalam hadis qudsi ini melanjutkan, uhibbu at-taibin. Saya cinta, kata Allah, terhadap orang-orang yang suka bertaubat, banyak beristighfar. Mereka di bulan Ramadan ini menyempatkan waktunya untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki karakter yang insya Allah kelak menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah, kalau sekiranya ada pemuda-pemuda, ada orang-orang yang usianya itu masih muda, hawa nafsu syahwatnya itu jauh lebih dominan, tapi kemudian dia bisa tumbuh menjadi pemuda yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan masjid, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu banyak meringankan beban orang lain, maka ternyata kelompok pemuda seperti ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok kedua Bapak Ibu yang kita harapkan dari datangnya bulan suci Ramadan. Terutama di 10 malam terakhir ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak beristighfar. Bahkan ada syariat, ada ajaran i'tikaf. Ya, i'tikaf ini sebenarnya kalau bahasa Arab secara letter-letternya itu adalah mengurung diri, membatasi diri untuk berinteraksi terlalu banyak tentang dunia, dan kita memfokuskan diri kita untuk beribadah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita masih dalam usia muda-muda, ya, kalau saya lihat di Al-Fat saat ini banyak sekali pemuda. Ya, dan alhamdulillah aktif-aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu 2007 saya di Sorowako, banyak generasi-generasi tua. Kalau saat ini kita lihat banyak pemuda. Ini luar biasa, dan yang meramaikan masjid adalah pemuda. Ini adalah prestasi yang harus kita syukuri. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, ternyata Allah itu suka kepada orang-orang yang rendah hati. Uhibbu al-mutawadi'in. Saya cinta kepada orang-orang yang rendah hati, orang yang selalu memuliakan orang lain. Walaupun dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan, dia selalu rendah hati dan tawadu di hadapan Allah. Selalu dia tunaikan kewajibannya.
dia selalu memuliakan orang lain, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Maka orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah akan cinta terhadap mereka. Tetapi kecintaan Allah terhadap orang yang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dan disombongkan, tapi kemudian dia bisa rendah hati, ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang naik kelas, kata Dr. Rauf kemarin. Kita menjadi pribadi yang naik kelas. Kalau dulu masih ada di antara kita yang beribadah mengejar pahala, tahun ini kita harapkan kita beribadah itu bukan hanya sekedar mengejar pahala. Hitungan-hitungan kalau kita bersedekah 1 kali pahalanya sampai 700 kelipatan. Kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar sama pahalanya atau lebih mulia daripada sholat 1000 bulan namanya. Itu dulu. Saat ini kita harus naik kelas. Bagaimana caranya? Beribadah semata-mata mengharapkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun banyak amal banyak hitungan-hitungannya, serahkan sama Allah. Tapi yang jelas kita sholat tarawih, kita jaga sholat 5 waktu tak berjamaah di masjid, kita kasih buka puasa setiap sore hari di Masjid Al-Fat, kita sedekah membangun masjid dan seterusnya. Niatkan semua itu tujuannya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho Bapak Ibu, maka semua apa yang kita butuhkan itu Allah akan penuhi, baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.